adik-adik, kembali lagi bersama saya, Citra Ignasia. Sekarang kita akan belajar mengenai IPA. Pertama-tama saya mengucapkan banyak selamat kepada seluruh siswa-siswi kelas 7 di SMP. Kalau kemarin-kemarin kalian masih SD kelas 6. Sekarang kalian sudah resmi menjadi siswa-siswi SMP kelas 7. Kita akan belajar bersama-sama dalam materi yang pertama di pelajaran IPA, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai objek IPA. Apa saja objek IPA itu? Sebelumnya kita akan melihat tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses dalam penyelidikan IPA. Siswa dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Cara mengenai IPA tentunya kita sudah tahu bersama. IPA itu adalah kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi IPA apa ya? IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Nah, coba lihat gambar ini. Kita juga bisa melihat di luar atau di sekitar rumah kita. Ada apa aja? Ayo. Iya, ada manusia, ada mama papa, ada kakak, ada adik, ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita. Kemudian ada apa lagi ya yang ada di sekitar kita? Ya, ada hewan. Mungkin ada hewan peliharaan. Ini contoh ada sapi. Terus ada apa lagi? Ada tumbuhan, ya. Ada bunga, ada pohon. Apa lagi? Iya benar. Ada apa? Ada anjing juga sebagai peliharaan saya. Nah, IPA adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup, begitu juga semua yang ada di sekitar kita. Terlebih khusus, apa yang ada di sekitar saya. Contoh, untuk saya tentunya berbeda dengan adik-adik sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Ada awan, ada matahari, ada rumah, ada mobil, ada apa saja? Ada batu-batu, iya, mungkin ada air di sekitar kita. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita temukan di sekitar kita. Nah, kalau yang ini ada tidak? Ya, ini ada di sekitar kita. Tetapi ingat, ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Artinya, tanpa bantuan alat, kita tidak bisa melihat bakteri dan virus. Ya, lewat mikroskop, alat bantu ini, kita bisa melihat, oh iya, di udara. Ada apa? Oh iya, ada virus-virus. Apalagi sekarang kita belajar dari rumah, kita tidak ke sekolah karena adanya pandemi corona ini. Virus ini yang membuat kita belajar dan bekerja dari rumah. Iya, objek IPA itu apa aja? Tadi sudah kita sebutkan semua yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup atau benda tak hidup. Oke, objek IPA terbagi atas 2, yaitu objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup. Makhluk hidup apa saja ya? Ya, benar. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Serta benda-benda atau yang kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang seperti virus dan bakteri. Nah, kemudian objek abiotik itu apa aja ya? Objek biotik yang sudah kita lihat tadi seperti awan, mobil, matahari, rumah, air, dan lain-lain.
Nah, sekarang bagaimana cara mengamati objek-objek IPA tersebut? Ada 3 langkah yang akan kita pelajari di sini untuk penyelidikan dari objek-objek IPA. Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, inferensi. Dan yang ketiga, komunikasi. Kita mulai dari pengamatan. Pengamatan adalah proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau bisa juga dengan alat peraga. Misalnya, kita mengamati seekor kuda. Lewat panca indera, tentunya lewat mata kita bisa mengamati seekor kuda yang kita lihat atau seekor sapi yang kita lihat, tergantung objek yang akan kita amati. Yang kedua, pengamatan ini kalau tadi sudah lewat panca indera yaitu mata kita sendiri. Sekarang apa virus dan bakteri bisa kita lihat dengan mata kita? Nah, panca indera ini untuk kedua kalinya kita mengamati suatu objek dengan menggunakan mikroskop. Masih dengan panca indera kita lewat mata kita menggunakan alat bantu atau alat peraga yang dinamakan mikroskop sehingga kita bisa melihat objek yang tadinya tidak bisa kita lihat. Yang kedua, inferensi. Inferensi adalah suatu proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Misalnya, kita diberikan objek mengamati seekor kuda. Kita akan membuat inferensi dari ciri-ciri kuda, yaitu lewat panca indera kita melihat kuda berkaki 4, memiliki ekor, berwarna coklat, dan lain-lain. Kemudian, jika kita diperhadapkan dengan objek berbeda dengan teman kita, apa yang harus kita lakukan? Iya, benar. Kita tetap menuliskan inferensi dari hasil pengamatan kita sendiri. Jadi, ada kemungkinan hasil pengamatan kita berbeda dengan hasil pengamatan teman kita. Yang terakhir, komunikasi. Komunikasi adalah hasil yang kita sudah kumpulkan, di mana bisa berupa bentuk diagram, kurva, tabel, dan grafik. Ini contoh untuk diagram. Kemudian ini contoh untuk grafik. Ini contoh untuk kurva. Dan ini contoh untuk tabel. Ya, sekarang bagaimana? Mudah tidak mempelajari IPA? Menyenangkan kan? Oke, kita lanjut untuk objek yang dipelajari dalam IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam, di mana dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang kompleks. Artinya sudah lengkap, sudah kompleks. Apa saja ya IPA itu? Yang pertama kita mengenal fisika. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam. Misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya yang tentunya bisa kita temui. Yang kedua, kimia meliputi seluruh penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga,
biologi. Ya, biologi ini mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik, artinya ukuran yang tidak bisa kita lihat hanya dengan menggunakan alat bantu seperti mikroskop, sampai lingkungan yang sangat luas. Itu dipelajari di biologi. Dan yang terakhir, ilmu bumi dan antariksa, yaitu mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Ayo, untuk siswa baru kelas 7, bagaimana? Belajar IPA menyenangkan bukan? Untuk itu, mari pelajari objek IPA dan pengamatannya. Semoga kelas 7 yang baru ini menjadi kelas 7 yang luar biasa. Terima kasih. Ayo, bagaimana? Belajar IPA menyenangkan bukan? Iya, sangat menyenangkan. Karena semua objek-objek yang ada di sekitar rumah kita itu adalah objek yang kita akan pelajari, yang termasuk dalam objek IPA beserta pengamatannya. Iya, sangat mudah dan sangat menyenangkan bukan? Dan mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang sudah Ibu berikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan rajin belajar. Terima kasih.